Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua LP2M, para kapus, bagian tata usaha LP2M, serta Bapak Ibu peneliti, pengabdi, dan penerima bantuan publikasi ilmiah. Alhamdulillah di tengah kesibukan kita bersama, kita bisa melaksanakan rapat koordinasi untuk penyamaan persepsi dan juga urun rembuk terkait dengan 3 tahapan yang akan kita lalui dalam minggu depan ini. Ada 3 tahapan penting kalau kita lihat edaran yang sudah dikeluarkan oleh LP2M YN Madura. Yang pertama adalah eh, progress report dan penguatan seminar hasil penelitian. Ini akan berlangsung dari 27 sampai 29, dan juga ada monitoring dan evaluasi penilaian laporan antara dan logbook ini juga sudah dilakukan. Bahkan 2 minggu ini kami bersama tim LP2M juga melakukan uji petik. Kita kita silaturahim ke tempat ke sampel tempat Bapak Ibu meneliti, baik itu di Pamekasan, di Sumeneb, Sampang, dan Bangkalan. Dan ini sudah ada, dan terus Bapak Ibu ada kewajiban untuk melakukan progress report dan penguatan program dalam bentuk seminar hasil. Ini harusnya dilakukan pada 27 sampai 29, dan nanti akan menyerahkan output, ya, laporan lengkap, draft artikel, dummy buku di tanggal 28. Ini yang ada di edaran, dan semoga di awal November itu eh, sudah cair semua Bapak Ibu, sehingga tidak ada apa namanya tagihan, ya. Dan kami LP2M merancang sesuai dengan buku pedoman untuk melakukan seminar hasil, penguatan program, sekaligus output ini secara kolektif. Ya, ini yang maksud dan tujuan juga kami mengundang Bapak Ibu untuk berembuk bagaimana teknisnya. Agar acara pada malam ini berjalan lancar, mari kita buka dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ketua Kapus, ya, Kapus Penelitian, dan nanti juga bisa ditambah oleh Kapus Pengabdian untuk menjelaskan eh, kegiatan yang rencananya kita akan laksanakan di hari Selasa 29 Oktober 2024. Berarti masih ada sekitar waktu 11 hari untuk mempersiapkan program ini. Kami persilakan kepada Kapus Penelitian, Kapus Pengmas, dan nanti secara teknis akan dijelaskan juga oleh Pak Kamar. Dipersilakan Pak Enur. Baik, terima kasih Pak Iri, Sekjen LP2M, teman-teman, Kapus Pengabdian, Kak, Kak Komar juga yang sudah hadir. Jadi mungkin Pak Iri karena Anda lihat foto, maka disangka Anda hadir itu karena beda nama.
mungkin anu. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman peneliti BUPTN 2024 dan publikasi ilmiah, kemudian eh, pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan rencana yang sudah kita eh, koordinasikan dengan pihak Pondok Pesantren Puncak Darussalam di daerah Pekanbaran itu, kita akan melakukan seminar hasil sekaligus ekspos hasil penelitian di pondok pesantren tersebut pada tanggal 29 ya, 29 Oktober hari Selasa. Insya Allah kita akan gelar sehari penuh dari pagi sampai sore. Insya Allah waktunya cukup kalau kita bisa melakukan sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan. Eh, Pada malam hari ini saya akan menjelaskan teknis saja, teknis bagaimana pelaksanaan eh, seminar hasil dan ekspos itu. Insya Allah nanti kalau tidak ada perubahan rencana, kita juga akan mengundang pihak luar kampus untuk ikut serta bersama kita menikmati sajian hasil penelitian Bapak dan Ibu, hasil publikasi, dan hasil pengabdian masyarakat yang akan kita rancang dalam dua sesi ya. Sesi pertama, sesi pagi sebelum zuhur. Jadi ini tapi bukan anu ya, bukan mengadopsi jam kerjanya para tukang, bukan. Ini patokan kita zuhur gitu ya. Zuhur. Zuhur itu ya kurang lebih nanti kita isoma sholat zuhur kurang lebih jam 12. Jadi mulai kita dalam rencana saya mulai dari jam 9 sampai jam 12 itu sesi pertama ya. Sesi pertama yang akan dihadiri oleh eh, undangan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, nanti selepas itu mulai dari jam 1 sampai nanti selesai kurang lebih ya sore lah sesuai dengan jam kerja kita. Kita akan melakukan juga seminar hasil dan ekspos pada sesi yang kedua sekaligus mungkin juga sekaligus penutupan untuk acara yang sehari penuh itu. Nah, dalam rangka itulah maka rapat pada malam hari ini digelar untuk kita menyamakan persepsi banyak hal, mulai dari soal jadwal, eh, yang setiap peneliti itu karena waktunya hanya sehari, kita menyediakan waktu untuk setiap peneliti eh, dan pengabdi itu kurang lebih 15 menit lah dengan dialognya gitu ya. Jadi mungkin 7 menit presentasi, 8 menitnya mungkin kalau ada dialog dengan para peserta dan undangan. Nah, sehingga dengan jadwal seperti itu insya Allah dalam sehari itu bisa bisa selesai. Kemudian yang juga perlu kita rembuk pada malam hari ini, eh, mungkin juga nanti akan kita bincang soal transportasi ke sana. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin oleh Prof. Eri. Transportasi ke sana. Yang jelas di Pondok Darussalam itu ada ketentuan anu ya, ada ketentuan semacam kartu ya, kartu yang eh, ID card ya, yang sudah dirancang sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana gitu ya, yang sudah kita rancang. Kemudian rembuk kita yang berikutnya adalah soal bagaimana pembiayaan selama sehari penuh itu. Nah, itu yang akan kita rembuk nanti akan dijelaskan oleh Pak Komar itu ya, bagaimana settingan
pembiayaannya secara bersama-sama ditanggung renteng ya dengan semua peneliti itu dengan eh, hasil rembuk kita pada malam hari ini sehingga nanti akan ketemu berapa setiap orang kontribusinya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang mungkin yang sangat penting, yang utama adalah Bapak dan Ibu mempersiapkan betul untuk seminar hasil dan ekspos itu. Karena pada tanggal 28 itu kan hari terakhir Bapak dan Ibu menyelesaikan seluruh dokumen penyelesaian akhir penelitian mulai dari laporan akhir, kemudian logbooknya, kemudian apalagi artikel, laporan keuangan dan macam-macam itu. Nah, sehingga nanti di tanggal 29 kan Bapak Ibu sudah selesai semua, tinggal mempersiapkan presentasinya depan publik lah. Ya paling tidak tuan rumah hadir ya di acara itu. Ya paling tidak Pak Kiainya memberi sambutan ya di acara seremonial itu nantinya. Dan begitu beberapa paparan penting saya soal nanti jadwal bagaimana fix-nya nanti akan kita share sebelum mungkin ya sebelum tanggal 28 mungkin atau malah tanggal ya biar Bapak dan Ibu punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri ya sebelum tanggal 28 akan kita siapkan jadwalnya itu siapa presentasi jam berapa dan seterusnya. Dan yang paling penting dan yang penting juga adalah semua peserta diharapkan tetap standby di lokasi sehingga ada kebersamaan di antara kita semua, baik dari pihak LP2M, dari pihak peneliti, pengabdi, semuanya standby di tempat sampai selesai sehingga betul-betul terlihat dari pihak luar itu ada apa ya kebersamaan yang indah di antara kita di dalam menggelar acara ini yang juga mungkin akan disaksikan oleh para undangan dan pihak tuan rumah. Nah, begitu Prof. Eri yang bisa saya sampaikan. Hal-hal lain nanti eh, pemberitahuan berikutnya lebih detail akan menyusul. Terima kasih waktunya Prof. Eri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute Pak Eri. Si mod Pak Eri. Terima kasih Pak Enor Rahman selaku Kapus Penelitian yang sudah memberikan gambaran terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan di tanggal 28 dan 29. Pak Holid mungkin mau nambahkan Pak Holid terkait dengan teknis eh, yang di PKM. Kalau tidak, silakan Pak Kamar, mungkin Pak Kamar Lanjut, bisa lanjut, Oh, ada Pak Holid. Monggo Pak Holid. Silakan Pak Holid. lanjut, lanjut, Prof. Lanjut dulu ya. Ya, oke. Lanjut dulu, monggo Pak Kamar untuk memaparkan terkait dengan desain kegiatan, juga yang terpenting juga nanti bagaimana eh, pembebanan pembiayaannya, baru nanti kita akan buka diskusi. Monggo, Pak Kamar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan kami akan memberikan penjelasan tentang teknis pelaksanaan kegiatan seminar ekspos yang direncanakan di tanggal 29 bertempat di Puncak Darussalam. Baik, Bapak Ibu, kemarin setelah kami koordinasi dengan pihak Pondok Pesantren Darussalam, kami setelah berkoordinasi diketemukan jumlah pembiayaan secara keseluruhan untuk 100 orang itu 14.650.
Oke, yang perlu dipahami, jadi yang pertama, undangan atau peserta yang akan mengikuti seminar expose itu berjumlah 100 secara keseluruhan. Jadi peneliti dan pengabdi setelah publikasi nanti itu disiapkan atau disediakan 2 orang. Jadi ketua dan anggota. Jadi anggotanya silahkan dipilih 1 sehingga per klaster itu ada 2 anggota yang bisa hadir. Jadi 100 itu sudah jumlah peserta dari peneliti dan anggota, kemudian undangan dari luar dan pihak penyelenggara. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan teknis di lapangan. Jadi tadi sempat disampaikan oleh Pak Kapus Penelitian, Kapuspen. Jadi memang nanti kami akan minta data lebih awal, nama-nama peserta yang akan hadir, karena itu akan nanti dibuatkan ID card sebagai kartu akses untuk bisa masuk ke kegiatan seminar expose. Jadi nanti di ID card itu ketika ada peserta keluar maka itu akan terlacak jam berapa dia keluar, jam berapa dia masuk. Ini memang aturan yang ada di Puncak Darussalam. Kemudian terkait dengan pembiayaan, jadi setelah koordinasi dengan pihak pondok pesantren, dari beberapa item yang sudah disampaikan kepada kami, itu ketemu total 14.650. Itu sudah secara keseluruhan. Jadi ada coffee break 2 kali, ada makan siang, prasmanan, kemudian sewa tempat, baik itu meja, baik itu LCD dan sound system segala macamnya ketemu 14.650. Dari biaya 14.650 ini kita akan ditanggung oleh peserta. Jadi peserta itu kami membagi secara proporsional. Karena bisa jadi karena kemarin disepakati untuk pembiayaan maka itu tergantung dari klaster. Jadi ketika klaster nominalnya lebih besar maka pembiayaannya akan lebih besar dari yang klasternya lebih kecil. Itu kesepakatan kami kemarin di internal P2M. Karena ini untuk memberikan keadilan. Jadi yang menerima 50 juta mungkin tidak akan sama dengan yang menerima 10 juta. Saya izin share ke Bapak Ibu. Oke, ini adalah rincian yang bisa dilihat oleh para peserta. Ini sudah kami bagi secara proporsional. Jadi total secara keseluruhan itu dari penelitian pengadaan pengaplikasi adalah 800 sekian, kemudian ketika dikalikan dapat 1, sekian persen. Sehingga nanti untuk penelitian klaster pembinaan atau kapasitas itu hanya dikenakan tarif kontribusi 150. Kemudian yang indisipliner karena dia lebih besar maka 250. Untuk penelitian pengembangan pendidikan 21 berarti 350. Kemudian penelitian terapan pengembangan nasional 400, sama yang 400. Kemudian yang internasional itu 1.050. Penelitian pengembangan perguruan tinggi itu 800, publikasi ilmiah itu 700. Untuk yang pengabdian, klasternya 15 berarti 300, yang PKM Desa Mitra itu 400, kemudian publikasi 150. Ini adalah kontribusi yang akan dibebankan kepada peserta. Jadi Bapak Ibu, bagi klaster yang mendapatkan penelitian 10 juta, maka dia hanya membayar 150. Kemudian untuk yang 15, 250, dan seterusnya. Jadi ini untuk istilahnya membiayai kegiatan seminar expose. Insya Allah ini mungkin secara proporsional mungkin lebih adil. Jadi tidak dipukul rata. Karena kan karena ini masukan dari
beberapa kapus pengabdian juga seperti itu. Ini mungkin gambaran sementara, mungkin itu bisa didiskusikan nantinya. Eh, Teknis-teknis selanjutnya, kalau memang ini sudah disepakati dan kami akan ketika kita disepakati kita tinggal mengeksekusi dan nanti kapan terakhir kita penyetorannya sehingga nanti untuk pelaksanaan persiapan di lapangan kita tidak mepet gitu. Itu mungkin sementara Pak Iri. Jadi mungkin ini yang mungkin perlu didiskusikan. Kalau memang perlu didiskusikan, kalau memang disepakati, monggo tinggal eksekusi nantinya. Terima kasih Pak Iri, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Ainur wabarakatuh. Rahman, mungkin sambil Pak Ainur, ini kita kan setiap peneliti pengabdi kan ada kewajiban untuk melakukan seminar seminar hasil ya. Dan di situ ada ini, ada apa namanya? Ada berkas yang harus disiapkan. Nah, ini mungkin perlu penjelasan dari apa Kapus. Eh, Tentu berkas-berkas ini kan yang harus menyiapkan peneliti apa sendiri, bukan LP2M. Kalau memang itu dimintakan laporan bukti, terus foto. Dan kami juga inginnya, Bapak Ibu, kalau memang komite nanti berkenan, ini nanti sekaligus review laporan akhir ya gitu ya. Mungkin nanti akan datang secara langsung anggota komite yang akan langsung menilai hasil dari hasil penelitian, pengabdian ataupun publikasi Bapak Ibu. Tapi ini kan sekedar sekedar tawaran dari kami dan memang belum kami florkan di komite penilai. Mungkin Pak Ainur Rahman bisa menjelaskan dulu Pak Ainur terkait dengan ini laporan apa namanya? Laporan seminar hasil ya, karena itu juga menjadi tagihan kelihatannya di pedoman selain outcome baik itu dummy dummy buku, draft artikel dan lain-lain. Monggo Pak Ainur Rahman. Ya, baik, Prof. Ferry. Tadi sudah di awal ada beberapa yang sudah saya jelaskan. Untuk laporan seminar hasil, silakan Bapak dan Ibu mempersiapkan materi seminar sekaligus eksposnya itu. Seperti kalau Bapak dan Ibu membuat laporan perjadin itu ya. Ada materi, ada siapa narasumbernya di hari itu, ya tentu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ya alur, ya semua adalah dilaporkan sebagai laporan seminar hasil, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa juga ada beberapa foto yang perlu dilengkapi sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan itu. Lagi ya itu saja Prof. Heri. Laporan Bapak dan Ibu penting membuat laporan seminar hasil ya, seminar hasil dan ekspos gitu ya. Eh, Sesuai dengan apa ya yang Bapak dan Ibu lakukan di hari itu. Bapak dan Ibu mempresentasikan materi tentang apa gitu ya, bagaimana dialognya dan seterusnya itu ya. Kreasi Bapak dan Ibu juga ya tentu model laporannya setidaknya itu menyiratkan bagaimana aktivitas Bapak dan Ibu di hari itu. Intinya itu ya, ada materi, ada forum dialognya gitu ya, yang terjadi di hari itu. Itu saja yang tersisa ya, yang tersisa yang nanti disusulkan di apa dalam satu dokumen ya dengan map yang sudah saya share di grup itu ya. Jadi ada laporan akhir, kemudian ada draft artikel yang sudah sesuai dengan template, kemudian ada laporan seminar hasil. Kalau Bapak dan Ibu berkenan untuk menyertakan draft buku ya silakan disertakan juga. Kemudian ada laporan keuangan, nah, itu beberapa hal yang penting untuk dilengkapi
Nah, tentu yang terakhir yang harus dilengkapi laporan seminar hasilnya itu. Sehingga menurut saya sih Bapak dan Ibu wajib ya membuat PPT atau apa ya, ringkasan lah. Ringkasan dari laporan akhir Bapak dan Ibu untuk disampaikan di tanggal 29 itu. Samping untuk persiapan juga untuk menjadi bahan dari laporan seminar hasil Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begitu Prof. Heri, tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Dr. Ainur Rahman. Nanti Bapak Ibu yang dikumpulkan tanggal 28 itu kan selain hard copy ke LP2M dan soft copy melalui Sipol ya. Dan Sipol kita memang belum baik-baik saja. Nanti juga perlu disertakan backup link Google Drive penelitian Bapak Ibu sehingga bisa aman ya gitu ya. Begini. Jadi di Google Drive itu ada dan di eh, Sipol ada dan ini memang bukan hanya YN Madura kelihatannya juga semua kampus juga mengalami berkas yang timbul tenggelam, kadang muncul, kadang hilang. Tapi kan ini menjadi jihad apa bersama bahwa implementasi penelitian Yayan Madura harus bisa dilakukan secara online sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Diktis dan semangat rektor kita untuk menjadi kampus digital ya. Oke, kalau memang oke sudah Bapak Ibu monggo kalau ada diskusi, dialog atau yang ditanyakan ter- terkait dengan penyampaian dari Pak Ainur Rahman atau Pak Kamar atau langsung setuju semua, ada apa-apa. Ini masih ada Pak Adin, monggo yang lain dulu, monggo. Izin Pak Eri. Nah, Pak Nurul Saya Hadi, Pak Eri. Pak Nurul Hadi, Pak Adin, Iya Pak. kita buka dua dulu ya. Monggo Pak Adin dulu karena yang mengacungkan baru nanti Pak Nurul Hadi. Monggo Pak Adin bisa Siap. Oke. open open kamera. Baik, Pak, terima kasih banyak. Saya mau tanya, Pak, untuk laporan hasil seminar itu, apakah dikumpulkan di tanggal 28? Padahal kan tanggal 29 kan kita seminar dan ekspos itu, Pak. Nah, ya itu, Pak, yang pertanyaan saya, apakah laporan hasil itu dikumpulkan kapan? Apakah di tanggal 28 atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya oke, silakan Pak Nurul Hadi, penanya kedua. Baik, terima kasih Pak Eri dan tim LP2M yang saya hormati, teman-teman peneliti dan pengabdi. Ada tadi yang permintaan sebetulnya sih dan pertanyaan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Ainur Rahman tentang kebutuhan itu, kalau bisa ada rilis tertulisnya, misalkan karena tidak semua yang hadir itu adalah peneliti yang sudah punya pengalaman di bidang administrasi ya terutama. Soal laporan seminar hasil itu, secara administrasi itu yang dibutuhkan tadi kan lisan, yang kan kita sering lupa kalau lisan itu. Kalau saya tangkap tadi itu yang dibutuhkan hanya materi dari peneliti berupa PPT begitu, sama foto-foto. Nah, apa hanya itu atau nanti ternyata setelah laporan jadi eh, ternyata dibutuhkan misalkan daftar hadir, surat pernyataan kesediaan kayak model-model administratif gitu, sehingga kami tidak lagi bingung dengan hal-hal teknis yang sifatnya administratif itu. Kalau misalnya ada rilis misalkan yang wajib ada di laporan seminar hasil itu apa saja? Eh, satu, dua, tiga misalkan. Seperti yang dirilis oleh Pak Ainur Rahman tentang apa namanya kebutuhan yang harus dilaporkan di tanggal 28 itu. Nah, yang kedua sudah ditanyakan oleh Pak
Adin tadi, kalau dilaporkan harus lapor tanggal 28, sementara seminar hasilnya tanggal 29 itu mungkin eh, seperti apa modelnya. Yang berikutnya, tadi saya dengar ada dua jatahnya ya untuk setiap kelompok, ketua dan anggota. Nah, kalau misalnya ketua tidak bisa, apa bisa misalkan yang hadir adalah anggotanya, dua orang atau salah satunya misalkan. Nah, kebetulan tanggal 29 itu kayaknya dinas luar itu. Nah, kalau memang harus ketua, apa presentasinya boleh pakai Zoom, sementara yang hadir tapi bukan ketua gitu. Nah, tapi saya harapkan tidak harus ketua gitu, bisa saja anggotanya nanti yang hadir. Dan yang terakhir yang eh, patungan dana itu per peserta ya. Kalau dua orang, misalkan tadi saya lihat ada sekian rupiah itu per klaster, per penelitian apa per peserta. Kalau satu peserta dua orang apa kali dua gitu, atau per satu penelitian itu segitu gitu. Baik, terima kasih Pak Prof. Edi. Ya, terima kasih Pak Dr. Nuha. Kalau seperti saya hanya nanggapi yang apa pertama ya, pertanyaannya Pak Adin, seminar hasil disusulkan Mbak, karena memang secara teknis kita lakukan 1 hari setelah deadline pengumpulan di tanggal 28 ya, sesuai dengan edaran. Untuk yang lain-lain, monggo Pak Enur Rahman dulu. Kayak saya catat tuh minta tentang ini Pak Enur, tentang model laporan, seminar hasil, terus apa ketua wajib hadir. Saya kira kalau ini kan asal yang ada di penelitian itu gitu ya. Terus hal-hal lain. Monggo Pak Enur Rahman. Sebelum nanti ke Pak Kamar untuk membahas yang urunan. Dipersilakan Pak Enur. Ya, baik, terima kasih. Pak Nuha tadi pertanyaannya. Ya, tentu yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, yang penting untuk menjadi laporan dari ringkasan ya, laporan seminar hasil. Tentu ya Bapak dan Ibu bolehlah membuat ringkasan atau PPT itu ya, itu kan statusnya sama lah. Eh, yang jelas itu yang menjadi bahan dari Bapak dan Ibu untuk presentasi itu ya, depan publik gitu ya. Karena yang apa namanya eh, eh, yang lebih yang lebih efektif Bapak dan Ibu untuk menyampaikan hasil penelitiannya di depan publik gitu ya. Kemudian yang kedua jelas yang tadi sudah disebutkan tadi ada beberapa foto yang penting untuk dilengkapi. Kalau yang ini kan sudah menjadi tradisi ya. Tradisi setiap acara itu pasti ada foto-foto itu. Kayaknya tangan kita dan pikiran kita sudah itu ya, sudah menyatu itu ya. Kalau ada kegiatan pasti ada foto-foto itu, baik dikoordinir maupun secara pribadi itu. Nantilah antar peserta maupun dengan LP2M saling melengkapi soal itu ya. Yang pasti nanti dari LP2M pasti ada petugas khusus itu ya untuk soal apa namanya foto-foto itu. Dan tidak ada salahnya juga para peserta juga menyiapkan diri untuk itu. Sehingga kalau hadir berdua itu, salah satunya bisa difungsikan untuk itu, salah satunya. Gitu ya. Yang satunya bisa presentasi, yang lain bisa untuk apa menyiapkan foto-fotonya tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga ya tentu juga daftar hadir juga penting itu ya daftar hadir. Sehingga orang kedua tadi, anggota tadi bisa juga menyiapkan itu. Walaupun nanti dari LP2M juga akan menyiapkan ya, tapi kan daftar hadir anu itu ya, daftar hadir secara keseluruhan itu ya, semua peserta. Nah, khusus untuk Bapak dan Ibu kan bisa jadi pada saat presentasi ya saya juga sih mengedarkan daftar hadir gitu ya. Pada para peserta itu ya sah-sah saja lah nanti forum itu kan berkembang
dinamis saja ya, sesuai dengan apa yang mau kita lakukan di sana. Yang jelas Bapak dan Ibu harus tentu berkoordinasi dengan anggotanya ya, bagi tugas lah di forum bagaimana baiknya itu ya, hingga sama-sama efektif, kemudian maksimal juga yang mau disampaikan gitu ya. Nah, siapa tahu dari forum begini ini Bapak dan Ibu ada orang yang tertarik, kemudian apa ya, ada relasi juga yang bisa apa eh, bisa berkenan bergabung di suatu waktu nanti. Dan kemudian nanti apa namanya ya, dokumentasi dalam bentuk video. Nah, nanti akan dipikirkan oleh LG2M ya dalam bentuk video atau apa gitu ya, akan dikirimkan ke komite itu ya, hasil presentasi Bapak dan Ibu, sehingga komite penilai itu nanti di samping membaca naskah laporan akhir yang Bapak Ibu setor, juga akan mendengarkan hasil presentasi Bapak dan Ibu di lokasi itu, sehingga menjadi bahan bagi komite untuk melakukan review terhadap laporan akhir itu seperti yang dilakukan yang kemarin terhadap laporan antara itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan ya, Bapak dan Ibu, kan semuanya ini pernah berkegiatan lah ya di kampus gitu ya. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini hal-hal yang lumrah dilakukan oleh siapapun yang melakukan kegiatan di kampus. Jadi ada materi yang disampaikan, kemudian ada foto-foto kegiatan, ada daftar hadir gitu ya, yang perlu disiapkan dan lain-lain. Nah, kalau perlu fotonya bukan hanya menyangkut orang gitu ya, ada konsumsi juga yang difoto dan macam-macam itu. Dan Bapak dan Ibu sudah paham itu ya aturan dari SPI itu ya. Nah, makanya salah satu fungsi anggota dihadirkan dalam rangka itu bagaimana bagi tugas yang ketuanya presentasi, yang anggotanya ngurusi bagian administrasinya itu ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan sehingga ketua tim tidak perlu sibuk mengurusi hal-hal lain selain presentasi gitu saja gitu. Sehingga anggotanya itu dimanfaatkan untuk bukan dimanfaatkan ya, difungsikan ya dalam mitra kerjasama yang bagus gitu ya di forum itu. Eh, Pertanyaan soal bagaimana kalau ketua tidak bisa hadir, kalau itu ya sangat darurat gitu ya. Jadi jangan dibuat sangat darurat semua gitu ya. Ini penting bagi saya, penting bagaimana Bapak dan Ibu ekspos hasil penelitiannya itu. Kemudian seminar hasilnya, mengapa harus berdua ya dalam rangka itu tadi yang saya jelaskan. Sehingga ada bagi tugas yang bagus ya antara ketua dengan anggota di forum itu. Nah, begitu Prof. Eri yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Nur Rahman. Kan Pak Kamar terkait dengan ini tadi itu per orang apa per grup itu tadi ya yang ditanyakan oleh Pak Nur Hadi. Oke. Halo, gimana Pak Ri? Yang ditanyakan sumbangan itu yang 150, yang 300 itu apa namanya per kelompok apa per orang, person. Apa itu berlaku dua orang gitu. Jadi yang perlu dipahami itu berlaku untuk 2 orang, Prof. Jadi kalau yang nominal penelitiannya 10 juta itu 150 untuk 2 orang sudah. Jadi penelitian yang 15 juta 250 itu untuk 2 orang. Jadi ini sudah untuk 2 orang. Sesuai dengan klasternya. Ya, Oke, nanti juga dicek ya. ya, mohon Bapak Ibu tanggapannya. Kalau memang ada yang masih belum istilahnya paham atau belum serak atau masih ada yang mengganjal pikirannya, mungkin silakan disampaikan di forum ini. Kalau memang sudah tidak ada dan sepakat, itu baru kita putuskan disepakati. Kemudian teknisnya kapan mau ditransferkan itu, Prof. Anunya, Prof. Ya, Untuk betul, kegiatan betul. itu. Monggo silakan. Mungkin ada yang mau menanggapi terkait dengan anggaran biaya yang akan dilaksanakan di Puncak Darussalam.
Silakan Bapak Ibu. Setuju, Ya, setuju Pak, bungkus. saya Pak Kamar, Oke, monggo, Pak. Monggo, monggo. monggo yang saya ya. Iya. Ya, ya. Soalnya monggonya enggak jelas. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh LP2M dan tentu ini bagian dari ijtihad kita untuk menjadi semakin lebih baik dan eh, saya oke saja keputusannya LP2M terutama tentang urunan. Mungkin yang paling menarik itu apakah boleh misalnya nanti kalau nunggu setelah ini, setelah apa namanya, setelah yang terakhir gitu, transfer duit yang terakhir gitu. Itu pertanyaan pertama itu Pak Kamar, apa harus transfer dalam kurun waktu ini? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ando ya berkaitan dengan ini apa artikel. Nah, artikel kan dipukul rata juga ini, termasuk yang buku itu ya. Ini baru bagi saya. Apakah saya kira yang penting juga dimusyawarahkan berkaitan dengan bagaimana tentang mekanisme pengumpulannya, apakah tetap di kantor, apa gimana untuk pelaporan-pelaporan itu. Nah, yang terakhir tentu menurut saya perlu anu ya perlu apa kalau tadi kan sudah dibagi memang sama Pak Mamang, Pak Ainur Rahman bahwa setiap orang 15 menit. Mungkin penting dibuatkan jadwal ya, seperti jadwal. Jadwal lah kira-kira begitu. Kapan dan maksud saya roadmap-nya ya, siapa yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kalaupun di lapangan bisa fleksibel ya nggak apa-apa juga menurut saya karena memang siapa tahu kan kalau misalnya tadi belum diputuskan apa berangkat bareng, apa misalnya sendiri-sendiri itu juga lebih penting mungkin diarahkan seperti apa. Ya, tetapi intinya saya sangat mengapresiasi usaha dari LP2M. Terima kasih sudah berikan waktu kepada kita untuk ekspos. Kira-kira ada yang dari luar enggak ya? Ada. Ya, sehingga biar kita agak lebih serius. Terima kasih. Ada balik. Dari Pemkap ada nanti. Oh ya, saya kira itu saja Pak Kamar, Pak Eri dan Pak Ainur dari saya. Terima kasih. Kelihatannya tidak ada yang perlu ditanggapi itu, yang Pak Saya menanggapi berangkatnya satu ya Pak nanti. Eri, Monggo. yang terkait dengan kapan mau ditransfer. Jadi mungkin ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu peneliti PKM dan publikasi. Jadi ini kan kegiatan ini kan urunan. Jadi istilahnya kegiatan ini memang modal kita bersama gitu loh. LP2M kan hanya membantu untuk mengkoordinir. Istilahnya urunan ini jangan dibebankan ke LP2M gitu maksudnya loh. Senyari tangan gitu maksudnya gitu loh. Ini kan repot juga. Ya. Jadi gini, untuk transfer, jadi kita transfer lebih awal sebelum kegiatan dilaksanakan loh. Jadi nanti kegiatan dilaksanakan kami sudah akan menyiapkan di awal November itu sudah amfrahan kedua, amfrahan terakhir. Jadi kami sebetulnya sudah selesai secara administratif untuk pengamfrahan, hanya tinggal butuh dokumen-dokumen pendukung nantinya. Dan tentunya dokumen pendukung itu adalah ada di Bapak dan Ibu gitu loh. Baik itu laporan-laporan tentang laporan akhir dan segala macamnya. Jadi sekali lagi untuk pembiayaan ini kami akan menerima sebelum pelaksanaan kegiatan. Kita akan informasikan nanti terlambat terakhir tanggal berapa gitu loh. Itu mungkin Pak Horit dari saya. Ya, makasih Pak. Monggo, ada yang lain Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup Pak Eri. Tentang keberangkatan itu. Oh ya. Teknis pemberangkatan memang tidak dihandle oleh LP2M. Kalau seandainya Bapak Ibu istilahnya ingin bersamaan, bisa menggunakan bus kampus, tapi ya tentunya beli solar gitu loh, sumbangan beli solar gitu loh. Tapi kalau menurut saya loh, karena Bapak Ibu kayaknya sudah punya armada masing-masing gitu loh.
monggo sila bawa sendiri aja, itu lebih enak, gitu, fleksibel gitu. Berarti Karena kan mandiri. membawa anggotanya juga gitu, satu orang gitu, dan bisa bersama dengan teman-teman yang lain. Itu kalau pendapat saya. Kalau memang ada pendapat lain dari Bapak Ibu, monggo silakan. Mandiri katanya Pak Mamang, mangkat sendiri. Ya, Oke. sendiri. Mandiri, Monggo namanya. silakan. Kan Kita sendiri. nanti berkomunikasi dengan teman-teman yang lain kalau memang mau rombongan bareng-bareng. Kalau Saya rombongan, nambahkan, Prof. Ferry. ya monggo, monggo Pak Enor, silakan Pak Enor. Ya, tentang jadwal tadi, jadwal itu sudah saya susun, hanya tinggal melengkapi nanti untuk yang publikasi dan PKM. Karena nanti data PKM sama publikasi ada di Prof. Ferry sama Pak Khalid gitu ya. Nanti tinggal dipadukan. Yang jelas jadwal itu, kalau dari ancangan saya, jam 9 mulai itu. Sebelum jam itu pasti ada pembukaan lah Pak. Ada pembukaan, sambutan dari pemilik pondok, sambutan dari Ketua LP2M atau Pak Rektor nanti. Terserah nanti susunan acara bagaimana. Nah, baru jam 9 mulai terus gitu sampai nanti sore, kira-kira ya jam 4 lah jam kerja kita. Eh, Bersyukur bisa selesai sebelum itu gitu ya. Nah, tapi nanti akan kita rembuk dulu susunan jadwalnya itu, baik yang sebelum duhur maupun yang setelah duhur gitu ya. Jadi Nanti yang kita, sebelum duhur itu mulai jam 9 sampai jam 12 dalam panjangan saya begitu. Nanti setelah duhur itu kira-kira jam 1 kita mulai. Setelah Bapak dan Ibu makan siang dan sholat duhur, setelah itu baru jam 1 mulai lagi. Nah, begitu Menteri ceklok ya Pak. rencana besarnya seperti itu. Pak Mamang, saya hanya Ya. usul itu supaya tidak merepotkan, sebaiknya ada surat tugas dan apa ya, biar tidak ceklok lagi maksud saya. Apa Oh begitu? iya ya, Nah, oke, itu insya Allah begitu Bapak, akan dibuatkan surat tugas, walaupun kita disediakan. hanya sehari ya dalam acara itu, tapi kan sudah meninggalkan kampus sehingga yang dari Sumeneb nun jauh di sana bisa langsung cus ke lewat 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 Pantai Makong itu Utara bisa Pak. langsung, ya lewat Cenlecen bisa langsung terapis jalan itu ya. Lecen terus kabar itu Pak. Nah terus ke Bara itu langsung bisa Lecen. cus itu, ini, Ini langsung ke Kentenan itu. ini mengikat Pak sehari ya. Iya iya Pak, sehari itu ya sehari penuh itu. Ya, Kalau dibuat kalau dibuat 2 hari kan nanti malah tambah merepotkan lagi itu ya. Makanya bu, kita usahakan 1 hari itu ya. Oke. bukan maksud saya begini, misalnya ada yang giliran pertama terus setelah itu pulang misalnya. Kan harus tegas itu dari LP2M. Oh Jaga iya, pulang. di awal tadi saya sudah sampaikan mohon kebersamaannya karena kita bersama dengan orang-orang tidak hanya dari kampus gitu loh, sehingga kebersamaan kita itu sangat terlihat kompak gitu ya di depan publik gitu ya. Nah, begitu maksud saya. Jadi walaupun selesai presentasi ya tentu tidak boleh pulang itu ya, karena nanti forum jadi tambah sepi itu. Makin akhir kan makin sepi itu. Sehingga yang presentasi terakhir malah dia sendirian presentasi kan. Hanya ditemani orang LP2M malah gitu kan. Kalau mau pakai logika habis presentasi pulang gitu ya. Nah, jadi mohon untuk tidak pulang walaupun sudah selesai presentasi karena daftar hadir itu dibutuhkan di situ juga gitu ya. Hadir saat Bapak dan Ibu presentasi itu. Nah, begitu Prof. Ferry tambahannya. ya saya juga berpikir sebenarnya yang hadir itu dapat honor juga ya Pak ya. Tapi kan dari uang sendiri pakai dan dan untuk kita sendiri ya, jadi nggak perlu Bapak Ibu ya. Nggak bisa, Lah, Prof. saya cek log gitu ya, nggak usah ya, karena sudah diatur sendiri ya. Monggo Bapak Ibu, ada lagi atau Pak Holid sudah bersama kita bisa menambahkan mungkin? Saya hanya ingin mempertegas, Prof. Ferry. Oke, monggo Pak. Terkait PKM juga Pak, karena tagihannya Iya, lain Pak ya. iya. Jadi yang pertama bahwa sama seperti penelitian, setiap peserta membuat PPT, kemudian outputnya itu cukup di screenshot. Kalau itu sudah berupa dummy buku, ya silahkan di screenshot dummy-nya. Kalau sudah ada draft artikelnya, silahkan di screenshot nanti. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting dipahami, bahwa
kegiatan ini eh, di samping kegiatan ilmiah juga membantu untuk peng-SPJ-an. Jadi saya berharap bahwa Bapak Ibu menyesuaikan karena ada daftar hadir dari LP2M, kemudian ada daftar hadir yang dibuat oleh Bapak Ibu menyesuaikan dengan peng-SPJ-annya. Jadi misalnya butuhnya peng-SPJ-an itu 20 orang, ya jangan buat daftar hadir 100 orang karena yang akan hadir insya Allah 100-an. Jadi silakan disesuaikan konsumsinya, silakan disesuaikan uang hariannya, walaupun uang hariannya nanti ngambil di uh, kantong masing-masing. Jadi misalnya kelompok A dan B, kelompok A minta tanda tangan pada kelompok B, kelompok B minta tanda tangan pada kelompok A. Seolah-olah mendapatkan uang harian atau transportasi, kan, tapi tidak dibayar. Kenapa? Saling mautang. Dan itu insya Allah Bapak Ibu sudah sangat paham terkait dengan mekanisme tukar menukar SPJ. Jadi itu barangkali Prof. Eri. Terima kasih. Oke, juga saya tegaskan juga ya di PKM itu ada laporan apa namanya, ada laporan kegiatan ekspos yang itu dimuat di medsos dan di website, minimal di website prodi masing-masing, sehingga prodi masing-masing itu berisi laporan PKM. Ini mungkin yang perlu disiapkan dalam waktu 10 hari apa ke depan, selain administrasi sesuai dengan Juknis. Oke, Bapak Ibu, gak ada lagi. Monggo Bapak Ibu, mumpung kita ketemu, dan mungkin Pak Kamar kita beri waktu Pak Kamar ya, nanti pengumpulannya mungkin sebelum tanggal eh, Senin, Bro. Senin sampai Jumat lah, kan seminggu ya berarti kan ya, seperti itu kan. Janganlah biar kita langsung ngasihkan ke Oh, Senin ya berarti ya, Senin ya. Oke, oke. Monggo nanti di apa buat pengumuman resmi di ya, baik oke. itu di penelitian ataupun di PKM. Oke. Nambahkan, Prof. Ya, monggo silakan. Oke, terkait dengan aplikasi Sipol, jadi Ya, Sipol ya. walaupun Sipol itu tidak baik-baik saja, tetapi insya Allah sekarang bisa diupload. Jadi silakan Bapak Ibu yang kemarin terkendala dengan logbook yang tidak bisa ngupload, itu sudah bisa diupload. Jadi semuanya sudah bisa diupload kembali. Yang kosong, kalau yang sebelumnya sudah mengupload itu sudah kembali, dokumen sudah kembali. Kemudian terkait dengan dokumen backup. Ya, link. Ketika proposal diajukan, di situ kan ada link Google Drive. Jadi tolong Bapak Ibu, dokumen-dokumen terkait penelitiannya silakan disimpan di sana. Karena setelah perjalanan ini banyak teman-teman yang tidak paham Google Drive yang mana, Pak. Loh, heran saya loh. Jadi silakan Google Drive yang ditaruh di proposal itu, dokumen-dokumennya ditaruh di situ. Sehingga ketika ada persoalan dengan aplikasi, kita masih punya backup Google Drive-nya gitu loh, Pak. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi. Jadi silakan semua dokumen yang terkait dengan penelitian, silakan ditaruh di Google Drive yang linknya ditaruh di Sipol. Itu sebagai backup, baik backup kepada peneliti maupun backup kepada LP2M. Itu mungkin sementara Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Oke, sekedar menyarikan hasil pertemuan malam ini itu disepakati jumlah kontribusinya disesuaikan dengan klaster, semakin tinggi dan semakin besar klasternya tentu akan semakin tinggi juga. Terus yang kedua, kita akan melakukan kegiatan seminar hasil dan expose di tanggal 29 di Puncak Modern Darussalam. Berangkat sendiri-sendiri dan diharapkan jam 8 sudah ada di sana karena presentasi akan dimulai jam 9 pagi sampai sore. Jadi kita akan atur bagaimana
sebelum jam ceklock kegiatan sudah berakhir sehingga Bapak Ibu tidak yang mau ceklock itu masih bisa ke kampus, yang langsung mau pulang akan disediakan surat tugas. Tentu hal ini yang dibutuhkan yaitu satu nama-nama yang akan yang akan menjadi peserta dan nama-nama itu diharapkan yang ada dalam penelitian. Dan yang kedua, kontribusi juga ditunggu tanggal 21 Oktober itu sudah masuk untuk kami pasrahkan ke pihak pesantren untuk dikelola ya, baik itu untuk catering dan lain-lainnya. Untuk seminar hasil, nanti mungkin Pak Ainur Rahman akan membuat pemberian pemberitahuan secara tertulis atau WA, dan tinggal yang PKM dan publikasi menyesuaikan atau nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Kulit ya. Mungkin ini ya, Bapak Ibu, jadi diharapkan kontribusi dan nama-nama peserta sudah masuk maksimal tanggal 21. Laporan Bapak Ibu sudah masuk ke LP2M tanggal 28 Oktober sehingga nanti bisa didistribusikan ke komite dan apa komite akan melakukan penilaian secara langsung di lokasi atau nanti melalui rekaman yang akan kami pikirkan bagaimana teknisnya ya. Sehingga nanti ini kan satu kegiatan ini ada 4, jadi model in one ini ya. 1 review, 2 seminar hasil, 3 expose, 4 mungkin kita bisa lihat bagaimana pengelolaan pondok di sana ya Bapak Ibu. Sekalian rekreasi gitu ya. Tidak di kampus dan di hotel saja jadi kaum borjois sih. Oke, Bapak Ibu, kami kira cukup. Ini sudah jam menunjukkan 20.30, berarti kita sudah melakukan rapat 1 jam, dan nanti hasil Zoom ini juga akan kami record dan akan kami share di grup peneliti dan PKM. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah.